Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk mempresentasikan materi e-bisnis, saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nunung Gopal Prayogo dengan NIM 2023 TI 031 dari kelas TI 6C. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi e-bisnis dari pertemuan 1. Langsung saja, apa itu e-bisnis? E-bisnis kegiatan bisnis yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi internet dan sistem komputer. Tujuannya apa? Yaitu pertama, mempermudah proses bisnis, mempercepat pelayanan, menghemat biaya operasional, memperluas pasar. Untuk contoh kegiatannya yaitu penjualan online, pembayar digital, customer service, manajemen stok berbasis sistem. Contoh perusahaan yaitu bisa dari Tokped, Shopee, atau Amazon. Oke, selanjutnya fungsi utama dan perbedaan e-bisnis versus dan e-commerce. Yang pertama itu komunikasi bisnis, mempermudah komunikasi dengan pelanggan dan supplier. Yang kedua, penjualan online, produk dapat dijual melalui internet. Yang selanjutnya itu pengolahan data pelanggan dan transaksi tersimpan otomatis. Yang selanjutnya itu pelayanan konsumen dapat dilayani lebih cepat dan efisien. Yang kelima itu promosi digital, promosi dilakukan melalui media online. Untuk aspek cakupan, untuk yang e-bisnis seluruh aktivitas bisnis digital, yang untuk e-commerce fokus pada jual beli online. Untuk aspek yaitu meliputi e-bisnis produksi, pemasaran, pelayanan, kerjasama. E-commerce itu hanya transaksi perdagangan. Untuk ruang lingkup itu untuk yang e-bisnis itu lebih luas, kalau yang e-commerce lebih sempit. Aspek contoh e-bisnis yaitu sistem manajemen perusahaan online, e-commerce itu toko online. Model-model e-commerce, bisnis to bisnis, transaksi bisnis antar perusahaan, jumlah transaksi besar, hubungan jangka panjang menggunakan kontrak kerjasama. Contoh supplier dengan pabrik, distributor dengan toko besar. Untuk platformnya Alibaba. Yang selanjutnya itu bisnis to consumer. Perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen, penjualan langsung, pembelian dalam jumlah kecil. Contohnya itu belanja di marketplace, pemesanan makanan online, seperti Lazada, Bukalapak, atau Shopee. Yang selanjutnya yaitu consumer to consumer. Transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya melalui marketplace. Penjual dan pembeli adalah individu. Contohnya jual barang bekas online, jual motor atau HP bekas. Untuk platformnya OLX, Facebook, Marketplace. Yang selanjutnya terakhir itu consumer to business. Konsumen menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan. Contoh, influencer desain grafis, influencer promosi produk, fotografi, jual foto. Platformnya Fiverr, Upwork. Untuk kelebihan dan kekurangan e-bisnis. Ini, kelebihan e-bisnis, jangkauan pasar lebih luas. Penjualan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Operasional lebih cepat dan hemat biaya. Proses bisnis lebih efisien dan biaya promosi lebih rendah. Pelayanan bisa 24 jam dan transaksi praktis.
konsumen dapat berbelanja dan dilayani kapan saja dan di mana saja. Untuk kekurangan e-bisnis yaitu ketergantungan pada internet. Bisnis terhenti jika koneksi internet bermasalah. Risiko keamanan data dan penipuan, ancaman hacker, kebocoran data pelanggan, dan penipuan transaksi online. Persaingan tinggi dan butuh kemampuan teknologi. Kompetisi bisnis sangat ketat dan SDM harus melek teknologi. Untuk yang selanjutnya itu supply chain management. Apa itu supply chain management? Sistem pengelolaan alur barang, informasi, dan keuangan dari supplier hingga produksi sampai ke tangan konsumen. Yang pertama itu mempercepat distribusi barang sampai ke konsumen lebih cepat melalui alur distribusi yang terorganisir. Mengurangi biaya operasional, efisiensi di setiap tahap distribusi, menekan biaya yang tidak perlu. Menjaga kualitas produk, kontrol kualitas dilakukan di setiap titik rantai pasok. Memenuhi kebutuhan pelanggan, ketersediaan produk yang tepat waktu meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk proses supply chain management, alur supply chain management menggambarkan perjalanan produk dari sumber bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Yang pertama itu supplier menyediakan bahan baku untuk proses produksi. Yang kedua, produsen mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga, distributor menyalurkan produk ke berbagai wilayah. Yang keempat, retail menjual produk langsung kepada konsumen. Yang kelima, terakhir konsumen membeli dan menggunakan produk akhir. Contoh produk dalam SCN, makanan, pakaian, elektronik, dan berbagai produk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan yang menggunakan SM itu Toyota dan Unilever. Untuk manfaat supply chain management, yang pertama itu pengiriman lebih cepat, barang sampai ke tangan konsumen tepat waktu dengan alur distribusi yang teroptimasi. Stok lebih terkontrol, jumlah stok barang dapat dipantau secara real time sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Yang ketiga, biaya distribusi efisien. Pengelolaan rantai pasok yang baik menekan biaya distribusi dan operasional secara keseluruhan. Yang keempat, yaitu kepuasan pelanggan meningkat, produk yang tepat pada waktu yang tepat dengan kondisi yang baik meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima, itu kerjasama antar perusahaan lebih baik. Hubungan antar supplier, produsen, dan distribusi menjadi lebih solid dan terstruktur. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulan materi ini, e-bisnis membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mempercepat proses bisnis melalui teknologi informasi. Untuk materi pertemuan pertama ini mencakup pengertian e-bisnis, fungsi utamanya, jenis-jenis model e-bisnis, e-commerce, kelebihan dan kekurangan e-bisnis, serta konsep dasar supply management, beserta alur dan manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga materi e-bisnis untuk pertemuan pertama bermanfaat bagi kita semua. Saya Nunung Parvarego dengan NIM 2023 TI 031 kelas TI C6 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.